Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zaskia Amanda Putri, mahasiswa Universitas Yatsy Madani dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan membahas tentang konflik kepentingan dalam proyek teknologi informasi menurut etika profesi. Konflik kepentingan adalah kondisi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau relasi tertentu yang dapat memengaruhi keputusan profesionalnya. Dalam konteks TI, konflik kepentingan menjadi tindakan tidak etis apabila keputusan yang diambil tidak lebih objektif dan merugikan organisasi dan pengguna. Contoh konflik kepentingan dalam proyek TI adalah ketika seorang manajer proyek memilih vendor perangkat lunak karena hubungan keluarga atau keuntungan pribadi, bukan karena kualitas terbaik. Akibatnya, sistem yang dibangun menjadi tidak optimal, sering mengalami gangguan dan merugikan perusahaan. Dalam etika profesi TI, konflik kepentingan melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Secara hukum, konflik kepentingan dapat berujung pada sanksi administratif, pemutusan kontrak proyek, dan gugatan hukum jika menimbulkan kerugian. Dari sisi sosial, kepercayaan terhadap profesi TI menurun dan reputasi organisasi dapat rusak. Di Indonesia, konflik kepentingan berkaitan dengan UU ITE, UU Tindak Pidana Korupsi, dan Good Corporate Governance. Kesimpulannya, konflik kepentingan dalam proyek TI merupakan pelanggaran etika profesi jika tidak dikelola dengan baik. Sikap profesional yang harus diterapkan adalah bersikap jujur dan transparan, mengutamakan kepentingan organisasi dan publik, menghindari keputusan yang bermotif pribadi, mengungkapkan konflik kepentingan sejak awal proyek. Dengan menerapkan etika profesi, proyek TI dapat berjalan secara adil, berkualitas, dan terpercaya. Demikian penjelasan mengenai konflik kepentingan dalam proyek teknologi informasi menurut etika profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brandkeeper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisiko terekspos dalam insiden ini. Serangan ini diduga berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian, layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan, kemudian pemirsa, layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan. Tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam guna mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan. Dan peningkatan keamanan siber untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.